Oke, anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Di sini ibu akan menjelaskan secara langsung mengenai program linier. Tapi sebelum sampai kita ke inti program linier, kita terlebih dahulu harus paham bagaimana menggambar sebuah fungsi linier atau menggambar sebuah garis lurus. Kemarin ibu lihat anak-anak ibu kebingungan bagaimana cara menggambarnya. Di sini ibu buat yang sering kita jumpai di dalam fungsi linier, ada 4 gambar. Bisa bentuk gambar yang pertama seperti ini, bentuk gambar kedua seperti ini, yang ketiga lurus tegak, dan ada yang mendatar. Bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian atau dikatakan DP, sisinya di sebelah mana? Untuk tanda lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Jadi caranya gampang nak. Kita lihat gambar pertama. Kalau gambar pertama, kita anggap ini berada di posisi, lihat gambarnya seperti ini. Seperti tangan kiri kita buat gambarnya seperti itu. Kita lihat, manakah sisi sebelah kanan yang pada gambar ini? Jelas, yang ini sisi sebagai sisi sebelah kanannya. Ini garisnya, lihat nak, garis. Kita buat tangan kita seperti ini. Maka sisi sebelah kanan pada garis tersebut ada di sini. Maka ini buat sisi sebelah kanan. Lalu sebelah sini, maka sisi ini disebut sebelah kiri. Lalu kalau seandainya garis seperti ini, kita hubungkan, kita bayangkan ini sebagai sisi sebelah tangan kanan kita, sebuah garis lurus, maka sisi sebelah kanannya adalah setelah garis ini. Nah, maka ini yang sebagai sisi sebelah kanan. Sedangkan di sisi lainnya adalah sebelah kiri. Lalu ada garis lurus ketika kita memotong sumbu X. Manakah sisi sebelah kanan? Jelas disinilah sisi sebelah kanan. Manakah sisi sebelah kiri? Ini dia kiri. Lalu ada garis mendatar nak. Nggak mungkin kanan kiri. Lebih gampangnya mana kita buat? Ini sebagai sisi atas. Ini sebagai sisi bawah. Lalu, bagaimana kita menentukan daerah penyelesaiannya? Kita lihat syaratnya, ibu buat keterangannya. Jika ada tanda lambang pertidaksamaan lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka DP-nya atau daerah penyelesaian di sebelah kanan. Ingat aja, tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Udah ibu buat garis-garisnya, 4 garis yang bisa sering kita jumpai di dalam sistem pertidaksamaan linier. Maka sisi untuk tanda lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah sisi yang berada sebelah kanan. Maka ini sebelah kanan nak. Bu, kalau nggak ada kanannya, ada atas bawahnya, maka kalau tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka sisi di sebelah atas. Oke, paham nak? Kita lihat, ibu ulangi. Tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kanan atau atas. Sekarang sebaliknya, jika tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ya, maka DP-nya, daerah penyelesaiannya di sebelah kiri. Oke, kiri atau di bawah. Jadi ini langkah pertama yang wajib kalian pahami untuk menggambarkan sebuah garis lurus. Lihat bentuk garisnya atau gambarnya. Lalu selanjutnya bagaimana kita menentukan daerah penyelesaiannya? Lihat tanda pertidaksamaannya. Jika tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kanan atau atas. Kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri atau bawah. Tapi ada syaratnya sayang, syaratnya ada. Lihat syaratnya. Ibu buat di sini syaratnya. Dengan syarat nilai koefisien X-nya positif. Koefisien X positif, misalnya ibu buat bentuknya 2. Ini bisa ya nak, bentuknya tanda lebih kecil atau lebih besar. Misalnya ibu ambil
AX plus minus BY lebih kecil sama dengan C. Artinya di sini plus minus, koefisien Y-nya boleh positif, boleh negatif. Ini dia. Boleh positif, boleh negatif. Ini pun lambang pertidaksamanya boleh tanda lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Jadi koefisien X-nya ini positif, baru dapat kita buat kesimpulan untuk 4 garis yang seperti di atas. Langkah selanjutnya, Bu, seandainya lah X-nya negatif. Jadi gimana caranya? Kita kalikan aja dulu bentuk fungsinya. Kita kalikan dengan tanda negatif. Ruas kiri dengan ruas kanan. Maka bentuk fungsinya koefisien X-nya berubah menjadi positif. Jadi kalian nggak bingung lagi. Jadi yang perlu kalian ingat hanya ini aja, nak. Ini langkah awal bagaimana menggambar sebuah garis, menentukan daerah penyelesaian pada sebuah sistem pertidaksamaan linear. Oke. Selanjutnya kita ambil contoh. Oke, untuk anak-anak ibu semuanya supaya paham penjelasan ibu yang sebelumnya, ibu berikan contoh. Misalnya contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian atau DP pada pertidaksamaan linear yaitu 3x tambah 5y lebih besar sama dengan 15. Oke, langkah pertama kita bisa menggambarkan sebuah garis lurus adalah mencari tipot. Apa itu tipot? Titik potong. Ada namanya titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Karena terlampau panjang kita buat penyelesaian, kita gunakan tipot dan sebagainya, ada langkah lebih cepat kita buat dalam bentuk tabel. Tapi gantian kita buat, nah langkahnya gimana? Pertama kali kita buat nilai X-nya 0. Jika X-nya 0, lihat. 3 kali 0, kita cari nilai Y-nya. 0, Bu. Tambah 5Y sama dengan 15. Maka 3 kali 0 berapa? 0 kan? 0 tambah 5Y tetap 5Y. Maka 5Y sama dengan 15, maka Y 15 bagi 5 berapa? 3. Maka nilai Y-nya adalah 3. Maka terhubunglah titik koordinatnya adalah 0,3. Harus X dulu baru Y ya. Tadi karena kita mencari dalam bentuk titik potong, gantian jika X-nya yang pertama 0, maka dapatlah nilai Y-nya. Sekarang giliran enggak X lagi nya 0. Apalagi yang 0? Y-nya yang gantian 0. Dah. Jika Y-nya 0, berapa nilai X-nya? Kita gantikan Y-nya 0. 5 kali 0, nak. 0. 0 tambah 3X. 3X sama dengan 15. Maka X sama dengan, ini jadi 0 ya, nak. Habis ya. Berarti X sama dengan 15 bagi 3 berapa? 5. Jadi gampang. Jika X-nya 0, boleh ditutup X-nya, karena langsung hilang. Maka tinggal 15 bagi 5, 3. Kalau Y-nya 0, tutup aja langsung Y-nya. Nah. Y-nya 0 tutup, maka tinggal 15 bagi 3, 5. Jadi gampang, tidak terlampau sulit. Karena tinggal kita, kalau dikalikan 0, berarti hasilnya nanti 0 kan? Maka ini titik koordinatnya adalah 5,0. Baru dari titik koordinatnya ini kita bentuk sebuah garis lurus. 0,3. Lihat. Kalau salah satu titik koordinatnya 0, maka titiknya berada di sumbu koordinat. Nah, jika X-nya 0, Y-nya tidak 0, maka titiknya berada di mana? Sumbu Y. 0,3 di mana, Bu? Di sini dia. 0,3. 5,0. Apanya yang enggak 0, nak? Y-nya 0, X-nya enggak, Bu. Berarti titiknya berada di sumbu X. 5,0. Kita ambil, anggap aja lurus ya, nak. Ibu nggak pakai roll. Kita lihat, Ibu ambil garis lurus dari dua titik ini. Oke, anggap lurus. Lalu, bisa Ibu garis bawahi, lihat. 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 15. Kalau ada tanda sama dengannya, maka garis lurusnya tidak putus-putus. Tapi jika tidak ada tanda sama dengannya, maka garis ini putus-putus, sayang. Bisa membedakannya ya. Oke. Sekarang bagaimana mencari daerah penyelesaiannya? Tadi lihat pertemuan sebelumnya. Kalau ada tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, daerah penyelesaiannya berada di sebelah mana? Kalau garisnya seperti ini.
sebelah kanan, maka inilah DP-nya, daerah penyelesaiannya. Kalau tanda lebih besar, maka DP-nya berada di sebelah kanan. Berarti yang kita arsir mana? Yang di bawah, nak. Ini kita arsir. Ini kita arsir. Oke, nampak ya, nak? Yang diarsir ini bukan penyelesaian. Yang penyelesaian adalah yang sisi sebelah kanan, yang tidak diarsir. Tadi ibu ulangi, tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan daerah penyelesaiannya. Kalau garisnya seperti ini adalah, atau syaratnya tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya sebelah kanan. Ini kanan kita kan? Maka inilah DP-nya, maka ini yang tidak sebagai penyelesaian. Untuk contoh yang pertama paham? Biar lebih paham lagi, ibu lanjutkan contoh yang berikutnya. Oke, untuk anak ibu buat contoh yang kedua seperti ada di modul kita. Di modul kita contoh nomor 3 ya, nak. Ibu jelaskan, di sini banyak yang nggak mengerti contoh nomor 3 di modul. Kita lihat pertanyaannya adalah daerah penyelesaian dari 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12 dan x lebih besar sama dengan 1, y lebih besar sama dengan 1. Langkah pertama kita buat adalah mencari titik potongnya, nak. Dari 2x tambah 3y sama dengan, kita buat tanda sama dengannya 12. Langkah pertama tadi ibu jelaskan apanya yang dulu, nak? X 0, x-nya 0. Jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Udah, nak, jika x-nya 0 langsung tutup x-nya. Tinggal cari si y. 12 bagi 3 berapa? 4. Maka di sini kita tulis 4. Lalu langkah selanjutnya kita buat titik koordinatnya 0,4. Lalu langkah selanjutnya gantian, apanya yang 0? Y-nya yang 0. Jika y-nya 0, ibu tutup y-nya, nak. Tinggal 12 bagi 2 dengan 0. Kita buat y-nya 0, kita tutup y-nya. Kita tutup y-nya, maka tinggal si x. 12 bagi 2 berapa? 6. Maka x-nya adalah 6. Jika y-nya 0, kita tutup y-nya, maka tinggal nilai variabel x-nya 12 bagi 2 adalah 6. Maka titik koordinatnya adalah 6,0. Oke, lanjut. Kita lihat dari persamaan yang kedua. Di sini x lebih besar sama dengan 1, maka ibu buat dulu untuk membentuk sebuah garisnya. X sama dengan 1. Sama juga dengan y sama dengan 1. Ada 3 pertidaksamaan. Kita lihat yang langkah pertama adalah kita gambarkan dulu dari persamaan 1. Dari pertidaksamaan yang pertama. Oke, kita lihat. Dari sini menggambarkan dari fungsi pertidaksamaan yang pertama adalah di sini titik potongnya adalah 0,4. Kita lihat 0,4. 0,4 berarti titiknya berada di sumbu Y. Di sini, nak. 0,4. Lalu langkah selanjutnya kita lihat 6,0. 6,0 ini berada di sumbu apa? Sumbu X. Ini ya. 6,0. Lalu kita lihat, kita hubungkanlah kedua titik tersebut. Kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Ya. Lalu langkah pertama, satu-satu kita buat daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Di sini fungsinya adalah 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Lihat bentuk awal yang pertama yang ibu buat cara cepatnya. Kalau tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah mana, nak? Kiri atau kanan? Ya, kiri. Berarti yang mana kiri dari sebuah garis ini? Ini kiri, ini DP-nya. Ini DP-nya, ya. Maka yang kita arsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Yang mana kita arsir? Yang kita arsir adalah sebelah kanan. Ini yang bukan daerah penyelesaiannya. Ibu arsir. Ya, boleh arsirnya sembarangan aja, boleh sampai panjang gini, nak. Oke. Selanjutnya, kita langkah selanjutnya garis yang kedua. X sama dengan 1.
Oke, selanjutnya kita mencari garis yang pertidaksamaan yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 1. Manakah X yang 1? Ini 1 ya. 1. Kita potong nak, kita potong. Kita potong. Anggap lurus ya sayang. Ya. Dah, ini dia. Ini adalah X lebih besar sama dengan 1. Lihat, kalau seperti garis lurus seperti ini, maka DP-nya tadi berada di sebelah mana kok tanda lebih besar? Sebelah kanan. Berarti yang kita arsir yang bukan penyelesaiannya. Yang kita arsir berarti sebelah kiri. Lihat, Ibu arsir sebelah kiri. Oke, selanjutnya pertidaksamaan yang ketiga. Y lebih besar sama dengan 1. Mana Y-nya 1 nak? Ini. Ya, ini Y-nya sama dengan, kita buat dari persamaannya. Kita potong sumbu Y-nya, kita lihat. Lihat ya nak. Oke, ini untuk Y lebih besar sama dengan 1. Y lebih besar sama dengan 1. Oke, lalu lihat, lebih besar. Kalau tanda lebih besar, maka himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya berada di sebelah mana tadi? Kalau garisnya seperti ini mendatar. Sebelah atas. Berarti yang kita arsir kemana? Ke bawah. Kita arsir ke bawah. Dah. Lalu lihatlah perpotongan ketiga titik pertidaksamaan ini, ya garis pertidaksamaan ini, manakah yang sebagai daerah penyelesaian yang tidak kena arsir? Manakah nggak kena arsir? Berada yang tengah ini. Maka inilah sebagai DP, daerah penyelesaian. Oke, asa Ibu dengan 2 contoh, Ibu yakin kalian sudah bisa. Dari contoh pertama, contoh kedua, dan pemahaman dari sebuah garis lurusnya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan terima kasih.